Mega, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu senior saya dari kalangan Asosiasi Hipnoterapi Indonesia dengan Pak Henry Sucipto. Halo, Angelica. Hai semua. Oke, pernah nih ada satu pernyataan dari Dedi kalau kasus bipolar dan LGBT itu bisa disembuhkan. Nah, gimana pandangan dari Pak Henry yang udah belajar di 2 tempat sertifikasi di Indonesia dan maupun di Auckland, bisa nggak sih dari segi hipnoterapis kedua hal ini disembuhkan, LGBT dan bipolar? Oke. Nah, ini agak-agak tricky ya sebenarnya. Oke. Kalau sebut bisa disembuhkan, ya bisa, tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi kita nggak bisa membuat suatu pernyataan yang digeneralisir bahwa semua kasus LGBT akan bisa disembuhkan dengan hipnoterapi, atau semua kasus bipolar atau schizophrenia atau kasus gangguan jiwa yang lain yang serius itu bisa disembuhkan lewat hipnoterapi. Karena buat saya ini statement ini berbahaya. Kita nggak bisa menjamin itu terjadi di segala kasus. Apakah ada? Memang ada. Ada yang bisa. Ada yang bisa. Mungkin tergantung dari ringan, berat ringannya kasus atau bukan ringan beratnya, tapi lebih ke arah latar belakangnya, apa penyebabnya, pemicu utamanya. Kenapa dia menjadi seperti itu? Betul. Okay. Contoh LGBT yang paling gampang ya. LGBT. Ada beberapa kasus LGBT yang saya pernah tangani. Kalau saya disuruh ngerating seberapa efektif keberhasilan terapi saya, mungkin sekitar 50% saya bilang. 50 ya? 50% lain. Khusus untuk kasus LGBT dan bipolar ini ya? Ya. Bipolar belum ya, nanti LGBT dulu. Oke, LGBT. Nah, kenapa cuma 50%? Ya, saya juga nggak bisa benar-benar menjelaskan kenapa cuma 50% lainnya yang nggak berhasil. Mereka tetap menjadi gay atau lesbian dan seterusnya. Di 50% yang berhasil itu karena memang didapati adanya trauma di masa lampau. Jadi mereka tidak terlahir sebagai seorang gay, tapi karena conditioning, karena trauma, akhirnya terpengaruh dan melakukan kegiatan seperti itu aktivitasnya. Nah, untuk orang seperti itu, pada saat dia ingin berubah dan traumanya kita berhasil dapatkan dan kita switch ulang, kita rekayasa ulang istilahnya ya, dia akan bisa berubah memang. Tapi ada juga kasus di mana saya nggak bisa mendapatkan apa-apa. Oh, jadi memang tidak ada pemicu awal, nggak ada trauma apapun, betul. Dan orang ini biasanya merasa sejak dia mulai puber, dia sudah merasa begitu. Dan gue memang kecenderungan seperti ini. Betul, bahkan dari kecil merasa saya lebih suka sama yang begini dan seterusnya. Nah, untuk yang itu jawabannya gimana saya nggak tahu gitu. Dan perlu dipahami lagi untuk LGBT sebenarnya nggak semua negara pun masih mengaku itu sebagai suatu gangguan atau kelainan ya. Yang saya tahu di Amerika Serikat dan banyak negara yang mengadopsi mereka itu di bukunya, di buku petunjuk mereka di DSM namanya ya. Apa itu DSM? Itu buku referensi yang menjadi acuan semua definisi gangguan mental. Iya, jadi tapi memang itu ada setiap satu buku berapa untuk tahun tentang akan bantuan mental. Iya, akan direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi menjadi seorang hipnoterapis nggak cuma mentok, harus terus belajar, harus terus update gitu kan ya, sama dengan profesi lainnya ya. Jadi di DSM yang terakhir itu LGBT udah di-remove, udah nggak ada. Dia tidak lagi disebut sebagai gangguan mental. Iya, nggak boleh dianggap sebagai gangguan. Makanya kalau di sana nggak boleh ada terapi atau praktek psikiatri atau apapun yang bertujuan untuk mengubah itu. Iya. Karena bukan gangguan, bukan penyakit dianggapnya, ya kan? Kecuali tadi dalam kasus itu adalah trauma, berhubungan itu dengan trauma. Di sini kita ngomong di sini ya. Iya. Kalau saya ngomong di Amerika, tetap nggak boleh. Tidak. Ya, karena secara definisi udah nggak ada. Jadi mereka orang tidak menganggap itu sebagai mental sickness ya. Betul. Udah bukan gangguan lagi. Dulu tahun 60-an, tahun 70-an memang ada di DSM gangguan itu. Dan dulu pernah ada satu riset ya dari seorang dokter di Kanada, seorang dokter psikiatri, dan dia kebetulan belajar hipnoterapi juga, dan dia mencoba melakukan berbagai jenis terapi untuk mengubah kecenderungan seksual dari seseorang. Dan dia mendapati bahwa hipnoterapi adalah satu teknik yang
keberhasilan efektivitasnya paling tinggi memang dibanding yang lain yang dia coba lakukan. Oh, jadi ini dia adalah seorang psikolog ya. Psikiater. Oh, dia adalah seorang psikiater dan juga belajar hipnoterapi ya, karena dia memang concern dengan mental health. Betul. Dan dia mendapati hipnoterapi itu tingkat keberhasilan paling tinggi, yaitu sebesar 50%. Jadi memang mirip seperti yang saya temui iya. di kasus saya, memang segitu gitu. Jadi untuk menyatakan bahwa pasti semua kasus LGBT bisa diubah, ya. Saya bilang nanti dulu. Pernyataan yang berbahaya sebenarnya ya. Betul. Jadi masih ada bagian yang subjektif. kita nggak mengerti sebenarnya. Yes. Saya sebutnya rahasia alam, rahasia Tuhan kali ya. Saya nggak mengerti apakah di genetika yang memang ada seperti itu, sesuatu yang salah. Ya nggak tahu. Mungkin harus ada kerjasama antara sains dengan ilmu mental health yang dan semakin yang lama melihat seperti itu ya. Ilmu hipnoterapi makin saintifik kok. Yes, makin lebih bisa dibuktikan. Betul. Dan ini bukannya suatu hokus pokus, bukannya abrakadabra dan nggak pakai sesuatu jimat, yang nggak pakai jimat gitu ya. Puasa nggak pakai ya. Jadi istilah kata bisa dengan pelatihan, dengan Betul. passion, bakat juga kali ya. Seperti seorang saya orangnya nggak terlalu mengutamakan bakat, buat saya passion dan usahanya sebenarnya. Passion dan usaha. Karena itu mengalahkan bakat. Betul. Sebenarnya ya. Dan tadi kembali selain LGBT kan ada kayak bipolar. Iya, bipolar. Nah, kalau bipolar itu gimana sih? Biar kita ngejelasin dulu nih sama teman-teman kita. Bipolar kan sebenarnya intinya gangguan atau kelainan, gangguan mental yang menyebabkan orang tuh punya seolah-olah dua kutub emosi yang sangat ekstrim, sehingga itu bisa bergerak, bisa beralih dengan ekstrim. Dia bisa sangat sedih sekali dan berhari-hari gitu ya, nanti tiba-tiba beberapa hari kemudian dia bisa berubah menjadi sangat-sangat happy, kita sebutnya hype gitu ya. Jadi kayak ada nggak teman-teman di sini yang seperti itu? Nah, jadi kayak maniak gitu tiba-tiba. Dia bisa nggak pernah capek, dia bisa nge-gym 8 jam non-stop misalnya. Dia bisa jingkrak-jingkrak semalaman non-stop. Kayak pakai narkoba gitu. Iya, sebenarnya mirip seperti narkoba, kan sebenarnya meniru itu. Iya, Nah, tapi kembali kasus kayak gitu, kasus bipolar atau yang sejenisnya seperti schizophrenia tadi saya bilang, itu termasuk kasus kejiwaan yang serius. Dan kita nggak boleh serta-merta kembali membuat generalisir bahwa semua kasus seperti itu bisa disembuhkan. Pengalaman saya, terapi saya bisa membantu orang bipolar, iya. Tapi apakah dia benar-benar sembuh? Saya nggak benar-benar tahu, karena buat saya adalah pada saat dia mulai mendapatkan kehidupannya kembali. Waktu kasus yang pernah saya tangani misalnya, dia seorang mahasiswi sampai putus kuliah karena nggak bisa ngendalin lagi bipolarnya. Padahal, sampai tidak terkendali sampai putus kuliah? Iya, dia nggak bisa kuliah lagi karena setiap mau kuliah dia ntar tiba-tiba lagi down, lagi sedih banget, dia nggak mungkin ke kuliah nangis-nangis. Jadi bener-bener ekstrim sedihnya? Betul. Ya, karena bipolar seperti itu, tergantung tipenya. Dan pada saat dia lagi gembira banget, dia akan sibuk shopping misalnya. Dia nggak akan mau kuliah. Itu cewek-cewek rata-rata seperti itu dong. Sibuk shopping. Tapi bukan bipolar ya. Bukan. Cuma mesti dipikirin juga ya. Oke, jadi kembali ke situ, saya menerapi dia beberapa sesi, dan setelah beberapa sesi itu kemudian kita lakukan evaluasi, dan akhirnya dia update ke saya bahwa dia kembali kuliah, walaupun akhirnya mesti pindah karena yang tempat lama udah keburu dia stop udah keburu putus. Dia kuliah tempat lain dan mulai lagi dia kuliah. Tapi itu buat saya suatu keberhasilan. Dia benar-benar sembuh apa enggak? Saya nggak ngikutin lagi apakah setidaknya dia bisa mengendalikan. Betul. Intinya adalah bisa terkendali. Ya, karena memang secara medis pun belum pernah terbukti bahwa bipolar itu bisa benar-benar totally sembuh. Orang mungkin tetap punya resiko itu sekali udah kena. Seperti diabetes kali ya, Pak. Mungkin. Jadi maksudnya diabetes bisa dikendalikan, betul. Atau darah tinggi bisa dikendalikan, tetapi dihilangkan total. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi kita nggak bisa buat statement umum, oke, ini 100% lu bisa disembuhkan gitu ya. Ada bagian yang memang hipnoterapi bisa melakukan banyak hal dengan luar biasa. Ada bagian yang dimana kita harus tahu diri bahwa ini ranahnya bukan lebih serius. Iya. Kalau orang datang dengan gangguan kejiwaan schizophrenia, saya akan sangat berhati-hati. Kalau ngomongnya aja udah saya nggak bisa nyambung istilahnya, ini udah pasti bukan ranah saya. Orang yang schizophrenia kan halusinatif. Jadi pada saat dia istilahnya kumar seperti itu dan kita lakukan hipnoterapi, kita lakukan sugesti, malah tambah berantakan. Karena dia bisa timbul halusinasi yang lebih hebat daripada yang kita sugestikan. Jadi justru berbahaya. Nah, makanya untuk yang ranahnya udah masuk ke gangguan kejiwaan,
biasanya kita harus hati-hati sekali dan nggak boleh memberikan janji-janji yang berlebihan bahwa ini pasti udah sembuh nih, saya bisa lakukan gini, kan dulu udah pernah, hanya dengan bukti bahwa dulu sudah pernah. Nggak membuat bahwa semua kasus seperti ini saya akan bisa sembuhkan. Nah, ini yang uniknya di situ. Mungkin itu yang buat saya agak berbahaya untuk diucapkan gitu ya. Bisa sembuh nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak juga. Tetap berdasarkan kehendak Tuhan gitu kan, seizin yang di atas, apakah ini bisa atau enggak. Iya, dan tadi seperti saya bilang penyebabnya juga ya. Kalau memang itu ranahnya kita, karena itu trauma peristiwa, itu bisa. Tapi kalau sesuatu yang kita aja nggak ngerti, entah ada di genetik atau ya sudah, bukan urusan kita juga. Betul. Jadi ada hal-hal yang memang bisa ditangani dengan hipnoterapi secara tadi bahkan sangat tinggi tingkat kesuksesannya dan atau bahkan paling baik gitu ya, tetapi ada juga yang kita tidak bisa tangani. Benar-benar subjektif juga ya Pak ya. Oke, sangat menarik sekali untuk bincang-bincang kita kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan bincang-bincang berikutnya. Saya dengan Angelica Ariel Savio, Henry Sucipto. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.